Matahari terasa panas menembus kulit. Telapak kaki tak beralas. Aspal yang kulalui membakar telapak kaki ini, menusuk ke pori-pori kakiku. Panas. Aku menggendong adik kecilku. Kakiku tak kuat untuk menerima panasnya aspal ini. Mataku mencari tempat yang sedikit teduh untuk mendinginkan kakiku ini. Abang, lapar, oceh adikku. Kami belum makan dari semalam. Sabar ya, Dek. Abang pasti dapat makanan. Aku tersenyum menatap bola mata adikku. Aku melihat ada botol bekas. Ku ambil botol itu, lalu dipipihkan. Diikat kaki dengan tali rapia yang kubawa. Ada tempat sampah di depan. Lalu ku korek tempat sampah itu. Aku tak asal mengkorek, mencari warteg di pinggir jalan. Lalu aku korek tempat sampahnya. Bersyukur ada bekas sisa makanan yang dibuang. Sebuah bungkus nasi kuning dengan tempe goreng tinggal seperempat. Ku berlari menuju adik. Bersihkan tangan asal dengan mememper baju yang kupakai. Dek, makan ya. Mulut adikku menganga. Ku suapi adik nasi bekas ini. Ingin rasanya ku makan juga nasi ini. Tetapi adikku lebih membutuhkan. Setelah selesai adikku makan, ku beri air yang dibawa dari rumah. Ku gendong kembali adik kecilku. Abang, aku jalan aja. Abang pasti lelah menggendong aku. Adikku berkata manis sekali. Dia tak mau aku lelah. Dek, jika ada ayah, mungkin hidup kita tidak seperti ini. Gimana ayah kita ya, Dek? Ibu tidak pernah menceritakan kepada kami. Ia hanya berkata, ayah sedang bekerja keluar kota untuk mencari uang banyak untuk kami anak-anaknya. Namun, berbulan-bulan, bahkan sudah 2 tahun, ayah tak pernah pulang. Ketika itu, aku masih berumur 8 tahun dan adikku baru 4 tahun. Kini umurku 10 tahun dan adik 6 tahun. Namaku Radit dan adik bernama Laras. Jangan, Dek. Biar abang yang gendong kamu. Kamu pegang aja botol bekas yang sudah kita kumpulkan. Aspalnya panas banget, Dek. Ini abang pakai botol untuk alas kaki. Ucapku sambil berjalan menggendong adikku. Aku akan menabung, Bang. Mau membelikan sendal buat abang. Ucap adikku dengan wajah polos. Gak usah, Dek. Mending uangnya kita kumpulkan untuk membeli obat untuk ibu. 1 tahun setelah ayah tak ada, ibu sakit-sakitan, sering pingsan mendadak. Aku tak punya uang untuk bawa ibu ke rumah sakit. Abang, aku ingin menjadi dokter kalau besar. Jika ibu sakit, aku bisa mengobati ibu. Ucap Laras. Semoga ada jalan ya, Dek, untuk mendapatkan cita-citamu. Abang akan berusaha untuk kamu dengan tenaga abang ini. Ucapku sambil terus berjalan menyusuri jalan. Laras tetap kugendong di pundak. Abang, ayah mana sih, Bang? Tanya Laras. Abang gak tahu, Dek, kemana ayah pergi. Ibu hanya bilang ayah pergi untuk mencari uang. Jawabku. Mencari uang? Lama banget, Bang. Gak balik-balik. Apa ayah gak ingat pulang ya? Tanya Laras. Gak tahu, Dek, jawabku. Aku mengumpulkan botol-botol bekas yang ditemukan di jalan. Aku mengkorek sampah. Ketika menemukan sebuah botol, hati sangat senang sekali. Karena botol-botol bekas itu adalah pundi-pundi uang untuk adik, aku, dan juga ibu. Biasanya aku mengumpulkan botol bekas dari pagi sampai maghrib. Laras ku ajak untuk mencari botol bekas. Tidak mungkin ibu yang sakit menjaga adik, dan akhirnya akulah yang menjaga adik.
Di kota Jakarta ini, kehidupan sangat kejam. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Aku dipaksa dewasa sebelum waktunya. Selama 2 tahun ini, akulah yang menjadi tulang punggung untuk keluargaku. Adik sebentar lagi akan sekolah. Aku harus mengumpulkan uang banyak. Alhamdulillah, Pak RT membantu adik untuk masuk ke sekolah negeri. Jadi aku tidak memikirkan uang SPP. Aku hanya membayar uang 1 juta untuk uang gedung sekolah. Aku meminjam uang tersebut kepada Pak RT dan aku menyicilnya untuk membayar. Aku mencari botol-botol bekas itu di setiap gang-gang rumah, memasuki gang-gang di kampung-kampung, lalu punguti satu persatu botol bekas. Syukur-syukur jika aku menemukan orang yang mengadakan hajatan nikahan, tahlilan. Aku sangat senang pasti. Di sana ada banyak botol bekas. Harga botol plastik per kilogram di tingkat pengepul berkisar 3.000 per kilogramnya. Gelas plastik berkisar 3.500 sampai 6.000. Ember plastik berkisar 1.000 sampai 3.000 dan kantong plastik berkisar 300 sampai 1.500 rupiah. Abang, itu ayah. Aku memerhatikan seorang laki-laki yang ditunjuk oleh adik. Laki-laki itu memakai pakaian jas beralas kaki sepatu yang mengkilat berwarna hitam. Aku mengucek-ucek mataku. Ya benar, itu ayah kami. Adikku berlari dan menarik-narik celana panjang sehingga laki-laki itu menoleh. Ayah, ini aku. Laras terus menarik celana panjang ayah. Namun, ayah malah menendang Laras sampai tersungkur jatuh. Ayah lupa aku. Aku Laras, ayah. Lagi-lagi Laras menarik celana ayah. Ayah menendang Laras kembali. Hei gembel, jangan ngaku-ngaku sebagai anakku. Anakku masih kecil. Mana mungkin aku punya anak gembel seperti kamu. Aku geram mendengar ucapan ayah yang tidak mau mengakui kami sebagai anaknya. Jelas-jelas dia ayah. Aku bisa memastikan karena di tangannya ada tanda lahir. Aku menimpuk ayah pakai batu. Batu itu mengenai dahi ayah. Dia meringis kesakitan. Dasar gembel, berani-beraninya kamu menipu saya. Pasapam, pasapam. Bawa gembel ini ke kantor polisi. Aku mendengar ayah menyebut nama polisi. Langsung aku menggendong Laras. Ia masih memegang karung. Laras mengalungkan tangannya ke leherku. Dek, pegangan yang kenceng. Aku berlari sekuat tenaga yang aku pikirkan agar tidak tertangkap dengan sapam suruhan ayah. Aku tak merasakan telapak kakiku yang panas. Kulihat ada masjid. Langsung bersembunyi di dalam kamar mandi masjid. Shh, jangan bersuara, Dek. Kita bersembunyi dulu. Setelah lama, ku tak mendengar suara orang mengintip sedikit. Ternyata memang tidak ada orang. Terasa lega yang kurasa. Dek, kita keluar yuk. Aku berjalan keluar dari kamar mandi. Kakiku terasa perih ketika menginjak genangan air di kamar mandi. Namun, aku tidak mau menunjukkan rasa sakitku kepada Laras. Bang Radit, aku haus, ucap Laras. Di sini banyak air, Dek. Abang juga haus banget. Aku bawa adikku ke keran air, tempat untuk berwudu. Aku meminum air dari keran karena air yang kubawa dari rumah sudah habis. Abang, itu kan air mentah. Laras gak mau. Ucap Laras. Dek, kita gak akan mati minum air mentah. Ini segar kok, Dek. Aku mengambil air dengan tangan sebagai penadahnya dan memberikan kepada Laras. Laras ragu untuk meminumnya karena ia sangat haus. Laras pun meminum air keran tersebut. Astagfirullah.
Kenapa kalian minum air keran? Tanya seorang laki-laki. Aku langsung menunduk kepala. Maaf pak, kami sangat haus. Kami gak punya uang untuk membeli air, ucapku. Mungkin bapak itu merasa iba dengan kami, sehingga ia memberikan 2 lembar uang berwarna merah. Ini, ambillah, beli air minum yang matang, ucap laki-laki itu. Gak usah pak, kami bukan pengemis, tolakku. Saya gak berpikir jika kalian pengemis. Ini saya sedang beramal karena bertemu dengan kalian. Ya sudah, saya berikan amal ini, ucap laki-laki itu. Bang, ambil aja, bisik Laras. Aku dengan ragu-ragu mengambil 2 lembar uang merah itu. Mau maraton membaca kisah Radit dan Laras yang menyentuh hati? Ayo ke aplikasi KBM yang berjudul Setelah Ayah Selingkuh. Penulis Rivalsa Ramadan.